Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pagi hari ini untuk kembali lagi belajar bersama-sama ya teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar kan? Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada tema baru, yaitu tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Tapi jangan lupa ya, kita awali dulu dengan membaca doa supaya kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, kita awali yuk dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah siapkan buku tema 4, hidup bersih dan sehat kan? Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 20. Hari ini kita akan belajar pada subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah pada pembelajaran 3. Sudah siap? Bukunya silahkan dibuka halaman 20 ya. Nah, setelah teman-teman buka buku tema 4 halaman 20, di sana kita akan belajar tentang bagaimana menjaga kebersihan. Hidup bersih dan sehat merupakan kunci utama dalam kita menjalani kehidupan supaya keseharian kita berjalan dengan lancar. Selain itu, kita bisa terhindar dari penyakit dengan cara selalu menjaga kebersihan. Salah satunya ketika kita menjaga kebersihan adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Di sini kita akan mengawali kegiatan belajar kita dengan menyanyikan lagu bersama-sama, yaitu dengan judul lagunya Membuang Sampah. Lagu ini adalah ciptaan Atih Mahmud. Sudah pernah dengar lagunya teman-teman? Nah, kita simak yuk lagunya, kemudian kita tirukan. Kita belajar sambil bernyanyi bersama-sama. Siap kan ya? Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Ayo, pintar lagi sobat musik. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Wah, bagaimana? Asik kan belajar sambil bernyanyi? Nah, itu tadi adalah salah satu lagu yang berisi tentang pesan supaya kita selalu membuang sampah pada tempatnya. Supaya apa teman-teman? Supaya lingkungan kita selalu bersih dan kebersihan itu akan membawa kesehatan. Teman-teman, pada lagu itu terdapat beberapa tanda dinamik. Ada yang bergaris lurus, ada juga garis bergelombang. Tapi ada juga lirik yang tidak ada garisnya. Tanda
Garis lurus pada lagu tersebut berarti menunjukkan bahwa lagu tersebut harus dinyanyikan dengan keras. Sedangkan tanda bergelombang pada lirik lagu itu berarti lagu tersebut dinyanyikan dengan nada lembut. Sedangkan pada lirik yang barisnya tidak ada tandanya, itu artinya nada atau liriknya dinyanyikan dengan nada biasa saja. Nah, teman-teman, kita sekarang lanjutkan belajarnya ya. Halaman 21. Di sana terdapat percakapan antara seekor semut dan kecoa. Coba lihat dulu. Kira-kira apa ya percakapan yang mereka lakukan? Kita baca bersama-sama ya. Seekor cicak bertanya pada kecoa, "Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa?" "Manusia selalu membuang sampah ke sini." Kemudian cicak kembali lagi bertanya kepada kecoa, "Jika kamu menjadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman," jawab kecoa. "Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat," kata cicak. Nah, teman-teman, cicak dan kecoa saja selalu menjaga kebersihan supaya mereka bisa hidup sehat dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Dari percakapan ini, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 22. Siapkan pensilnya, kita akan menjawab bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1. Apa isi percakapan cicak dan kecoa? Masih ingat apa tadi yang dibicarakan cicak dengan kecoa? Cicak dan kecoa membicarakan tentang pembiasaan hidup bersih dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Nah, teman-teman bisa isikan pada kolom jawaban nomor 1 ya. Isi percakapan cicak dan kecoa adalah membiasakan hidup bersih dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Kemudian nomor 2. Mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Coba kita lihat lagi percakapannya. Di percakapan yang pertama, tadi kecoa sudah menjelaskan pada cicak, karena banyak manusia selalu membuang sampah di sekitar tempat tinggalnya kecoa. Nah, ini tidak boleh kita lakukan ya teman-teman. Kebersihan akan membawa kesehatan untuk diri kita sendiri. Begitu juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang nomor 3. Bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Lima ulang lagi untuk pertanyaan nomor 3. Bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Sikapnya, mereka sangat peduli terhadap kebersihan. Cicak dan kecoa sangat peduli terhadap kebersihan. Mereka akan selalu membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah bukti bahwa mereka selalu menjaga kebersihan tempat tinggalnya. Sekarang kita lihat nomor 4. Apa yang kalian lakukan ketika melihat sampah berserakan? Coba, yang kalian lakukan apa jika kalian melihat sampah yang berserakan di depan kita? Aku akan menyapunya, Bu. Betul sekali. Aku akan membersihkannya, Bu. Itu juga jawaban yang betul. Aku akan memungut sampah itu kemudian memasukkan pada tempat sampah, Bu. Itu juga jawaban yang betul. Intinya, jika kita melihat sampah berserakan, maka kita harus membersihkannya, kemudian memasukkannya pada tempat sampah. Kita lanjutkan nomor 5 ya teman-teman. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Coba, bagaimana cara kita mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan? Dengan cara menasehatinya atau mengingatkannya supaya ia membuang sampah pada tempatnya.
Ingat ya teman-teman, ketika kita menasehati teman atau mengingatkan teman, harus menggunakan bahasa yang sopan dan halus. Karena apa? Ketika nanti kita mengingatkannya dengan bahasa yang kurang halus, takutnya teman kita nanti akan tersinggung. Nah, kita harus menasehati dengan bahasa yang halus dan bahasa yang sopan. Sekarang kita balik lagi bukunya. Wah, di sini kita akan berdiskusi tentang pengisian teka-teki. Siapa yang suka main teka-teki? Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Di sini ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan mendatar dan juga pertanyaan menurun. Siap? Kita isi satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan mendatar. Nomor 1. Tidak bersih atau terkena noda itu artinya apa ya? Kita isikan pada kolom nomor 1 bagian yang mendatar. Tidak bersih atau terkena noda. Itu artinya kotor. 5 kolom untuk 5 huruf. Kotor. Nah, tepat sekali teman-teman. Sekarang kita lanjutkan di nomor 2 bagian yang mendatar. Barang atau benda yang dibuang karena sudah tidak terpakai lagi. Apa itu? Barang atau benda yang dibuang karena sudah tidak terpakai lagi. Itu artinya barang tersebut sudah menjadi sampah. Kita isikan pada kolom dengan nomor 2 yang akan kita isi secara mendatar. Sampah. S-A-M-P-A-H. Wah, tepat sekali teman-teman. Sekarang kita lanjutkan pada kolom yang menurun ya. Kita mulai dari nomor 1, kolom menurun. Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Di sini sudah terdapat huruf K dan M. Kita bantu dengan huruf U. Apa itu? Binatang yang sangat kecil bisa menyebabkan penyakit, yaitu kuman. Betul sekali. Kita lengkapi dengan huruf yang belum ada ya. Kemudian yang nomor 3, pertanyaannya adalah sesuatu yang kurang sedap ditangkap oleh indera penciuman kita. Apa itu? Hidung kita merasakan sesuatu yang tidak enak karena kita mencium bau yang tidak enak. Nah, di sini ada huruf B, A, dan U. Sudah lengkap ya? Teka-tekinya sudah kita isi dengan benar. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk. Kegiatan belajar kita di halaman 24. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini ada bacaan tentang hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah, sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah teman-teman, dari bacaan itu tadi, apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teksnya adalah tentang rumah yang kotor harus kita hindari. Kita harus selalu menjaga kebersihan rumah. Rumah yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Kemudian, apa saja sih akibatnya jika kita tinggal di rumah yang tidak bersih? Akibatnya apa? Rumahnya akan menjadi bau, banyak sampahnya, akan timbul penyakit, apalagi tentu kita tidak akan nyaman tinggal di rumah gitu. Betul kan?
Nah, sekarang kita amati gambar yang ada di halaman 25 ini. Coba kita lihat dulu. Ini adalah salah satu sudut ruangan dalam rumah. Sepertinya ini adalah ruang tamu. Apa yang teman-teman lihat di sini? Banyak benda yang tidak tertata dengan rapi. Semuanya berantakan. Ada makanan yang tumpah, buku-buku di bawah lantai, mainan yang tidak dirapikan, sisa-sisa makanan yang berantakan. Ya, pemandangan seperti ini tentu saja tidak enak kita lihat. Jika kamu tinggal di dalamnya, coba apa yang kamu lakukan? Pasti teman-teman akan merapikan, ya kan? Betul sekali teman-teman, kalian hebat. Nah, setelah melihat gambar ini, coba tuliskan hasil pengamatanmu atas gambar pada kolom berikut ini. Kita ceritakan dengan kalimat yang sederhana saja. Teman-teman pasti bisa menceritakannya. Sekarang kita lanjutkan di halaman 26 ya teman-teman. Pada halaman 26 ini kita lihat ada gambar layang-layang dan juga potongan kertas. Ini adalah beberapa mainan yang terlihat pada di dalam ruang keluarga yang rumah tadi ya. Gambar layang-layang merupakan bangun datar. Setiap bangun datar mempunyai ruas garis. Apakah teman-teman masih ingat dengan ruas garis pada bangun datar itu? Ruas garis pada bangun datar dapat juga disebut dengan sisi bangun datar. Sisi itu artinya bagian terluar dari sebuah bangun datar. Sekarang kita lihat. Pada gambar layang-layang ini, bagian ruas garisnya adalah bagian terluar dari bangun tersebut. Sisi 1 atau ruas garis 1, sisi 2, ruas garis 2, sisi 3, ruas garis 3, sisi 4, ruas garis keempat. Berarti bangun datar seperti layang-layang ini mempunyai 4 ruas garis atau 4 sisi. Sekarang kita lihat pada bentuk potongan kertas yang ada di sini. Ini adalah potongan kertas yang berbentuk jajaran genjang. Kita hitung yuk. Dan kita akan menunjukkan ruas garis pada bangun ini. Ruas garis pertama pada bangun jajaran genjang ini ditunjukkan pada bagian 1. Ruas garis yang kedua bagian ini. Ruas garis yang ketiga. Dan ini adalah ruas garis yang keempat. Kemudian pada gambar yang kedua, potongan kertas yang kedua, bangun ini berbentuk trapesium. Di sini kita akan menunjukkan ruas garis pada bangun tersebut. Kita lihat, kita akan memberi warna pada bangun datar ini. Kita lihat ya, ruas garis pada bangun ini. Ruas garis pertama atau sisi pertama, ruas garis kedua disebut juga sisi 2, ruas garis ketiga disebut juga dengan sisi ketiga, dan ini adalah ruas garis yang keempat pada bangun datar trapesium. Jadi, Prima ingatkan lagi, yang disebut ruas garis pada bangun datar adalah sisi bagian luar pada bangun datar tersebut. Jadi, misalnya seperti layang-layang ini ya, terdapat garis di dalam bangun layang-layang ini bukan yang dinamakan ruas garis. Ruas garis adalah bagian terluar, sisi terluar dari bangun datar itu. Jadi kalau ada garis yang terdapat pada bangun datar itu bukan ruas garis. Begitu ya teman-teman. Sekarang teman-teman sudah belajar tentang ruas garis dan Bu Ima yakin kalian pasti bisa mengerjakan halaman 27 ini. Tunjukkanlah ruas garis pada bangun datar berikut ini. Hati-hati, jangan sampai terjebak dengan garis yang terdapat pada suatu bangun datar yang terletak di dalamnya. Itu bukan yang disebut ruas garis ya.
Nah, supaya kelihatan nanti luas garis yang kita tunjukkan, kalian boleh menggunakan pensil warna untuk menunjukkan ruas garis yang ada pada bangun datar ini. Begitu teman-teman ya. Nah, silahkan dikerjakan. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai, kirimkan kepada Bapak Ibu Guru wali kelas masing-masing. Nah, demikianlah kegiatan belajar kita pada pembelajaran 3 hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat, jika ada penjelasan dari Bu Guru yang belum jelas, teman-teman bisa tanyakan pada Pak Guru atau Bu Guru. Sekian dari Bu Imah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.